Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephanie Fitria Suyatna dengan NIM 11042040062 dari kelas TF4403. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban UAS Celo 5. Nah, untuk soalnya itu diberikan sebuah rangkaian RL sebagai berikut. Kemudian kita disuruh menemukan nilai arus setiap saat yang mengalir dalam rangkaian tersebut secara analitik untuk kasus ET konstan. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff, maka hubungan tegangan dalam rangkaian dapat dinyatakan dalam persamaan ET min IR min L DI DT sama dengan 0. Jadi, ET sama dengan IR ditambah L DI DT. Persamaan 1. Solusi analitik dari persamaan 1 dapat ditentukan juga dengan cara, misalnya, Y sama dengan ET per R min I sehingga DY sama dengan min DI. Y ditambah L per R, DY DT sama dengan 0, DY per Y sama dengan min R per L DT. Lalu kita integralkan persamaan di atas jadi ln Y0 sama dengan min R per L DT. Jika pada T sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan Y0. Y sama dengan Y0 eksponensial min RT per L. Pada T0, Y0, maka berdasarkan definisi Y dapat dituliskan seperti ini dan berlaku persamaan ini. Kemudian untuk soal selanjutnya itu ada berikan nilai R, L, dan E konstan setiap mahasiswa dapat berbeda. Nah, di sini saya menggunakan R-nya itu 1 ohm, untuk L-nya itu 4 Henry, dan untuk E-nya itu 16,5 volt. Selanjutnya itu ada berdasarkan penentuan nilai pada data B, hitunglah nilai arus pada T0 menggunakan solusi persamaan A. Nah, di sini itu rumusnya itu adalah I sama dengan ET per R dikali 1 min eksponensial min RT per L. Nah, nanti diubah ET-nya, R sama T sama L-nya sesuai dengan yang ada pada jawaban B, kemudian dihasilkan nilai 0. I-nya sama dengan 0. Selanjutnya itu ada tentukan nilai arus pada suatu T 10 detik dengan H 0,5 detik. Selesaikan dengan metode Euler, Hahn, dan range kuta orde bebas. Bandingkan hasil oleh solusi analitik yang diperoleh dari A. Nah, di sini ada yang pertama itu metode Euler. Arus yang dihasilkan pada metode Euler dengan nilai resistor induktor tegangannya sekian, yaitu 2,06250 dan seterusnya. Dan error yang didapatkan adalah segini. Untuk metode Euler ini, error yang didapatkan masih terbilang sangat besar ya. Metode Euler ini menggunakan rumus yang ini. Kemudian untuk arus analitiknya sendiri dicari menggunakan rumus yang ini. Dan untuk Fx IY-nya gunakan rumus yang ini. Selanjutnya itu ada metode Hahn. Di sini dihasilkan arusnya itu 1,94132 dan seterusnya. Didapatkan error hasilnya segini. Jika dibandingkan dengan metode Euler, error yang dihasilkan dari metode Hahn ini lebih kecil daripada metode Euler. Untuk metode Hahn-nya sendiri menggunakan rumus ini. Sama seperti yang tadi, rumus arus analitik yang dicarinya masih sama. Kemudian selanjutnya ada range kuta. Range kuta. Nah, untuk range kuta ini, pada metode range kuta orde N, arus yang dihasilkannya itu 1,93880 yang ini, dan seterusnya. Bisa dilihat untuk errornya sendiri pada metode range kuta ini benar-benar tidak ada error sama sekali untuk rentang waktu dari 0 detik sampai 10 detik. Nah, setelah kita melakukan perhitungan dengan ketiga metode tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa nilai arus yang dihasilkan pada saat T 10 detik dengan H 0,5 detik menggunakan metode analitik, lalu dengan tiga metode juga, yaitu metode Euler, Hahn, dan range kuta orde N, hasil yang didapatkan tidak jauh berbeda. Namun, untuk hasil terbaiknya yaitu menggunakan metode range kuta,
dikarenakan tidak terdapat error sama sekali pada rentang 0 detik sampai 10 detik. Selanjutnya itu untuk metode range kuta itu menggunakan rumus yang ini. Untuk orde 1, orde 2, dan orde 3-nya. Selanjutnya adalah analisis hasil penyelesaian dari ketiga metode tersebut. Dari ketiga metode tersebut dilakukan perbandingan arus yang dihasilkan pada setiap metode dengan melihat galat atau error. Kita dapat menentukan metode mana yang cocok untuk digunakan dalam menghitung arus. Metode yang digunakan yaitu metode Euler, Hahn, dan metode range kuta. Untuk kasus yang ini karena kita melakukan perbandingan, artinya kita melakukan analisa terhadap tiga metode tersebut. Pada metode Euler, error yang dihasilkan besar, yang rata-rata nilainya lebih besar daripada metode yang lainnya dan hampir mendekati 1. Selanjutnya adalah penyempurnaan dari metode Euler, yaitu metode Hahn. Pada metode Hahn, error yang dihasilkan itu lebih kecil daripada saat kita menggunakan metode Euler. Selanjutnya pada metode range kuta, orde N, tidak ada error yang dihasilkan. Artinya metode range kuta ini adalah metode yang paling bagus untuk digunakan daripada kedua metode sebelumnya, yaitu metode Euler dan metode Hahn. Mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.